Bayangkan sejenak Bapak dan Ibu sedang menikmati pagi dengan tenang di rumah, mungkin baru selesai salat subuh, mungkin sedang menyeruput kopi hangat, atau sekadar duduk santai sambil melihat suasana halaman, lalu tiba-tiba sebuah pesan masuk ke grup WhatsApp pensiunan. Isi pesannya langsung menarik perhatian. Ada yang menyebut soal rapelan, ada yang membicarakan kemungkinan kenaikan gaji pensiunan ASN, ada pula yang mengaitkannya dengan THR dan pembayaran lain yang kabarnya akan segera cair. Tidak butuh waktu lama, suasana grup pun langsung ramai. Ada yang menyambut dengan gembira, ada yang merasa penasaran, dan ada juga yang bertanya dalam hati, apakah kabar ini benar-benar sudah resmi atau masih sebatas isu yang beredar dari satu orang ke orang lain. Reaksi seperti itu tentu sangat wajar karena setiap informasi yang berkaitan dengan penghasilan pensiun selalu menjadi perhatian utama, bukan semata karena jumlahnya, tetapi karena hal itu menyangkut ketenangan hidup sehari-hari. Pada masa pensiun, penghasilan bulanan memiliki arti yang sangat penting. Dari dana itulah berbagai kebutuhan dipenuhi, mulai dari kebutuhan rumah tangga, biaya listrik dan air, kebutuhan makan, kesehatan, sampai keperluan anak dan cucu ketika sewaktu-waktu perlu dibantu. Karena itu, setiap kabar tentang tambahan pembayaran, rapel, THR, atau kenaikan gaji tentu langsung menyita perhatian, apalagi sekarang arus informasi bergerak sangat cepat. Dalam hitungan menit, satu kabar bisa tersebar ke banyak grup, diteruskan berkali-kali, lalu berubah seolah-olah menjadi informasi resmi padahal sumber awalnya belum tentu jelas. Inilah yang sering membuat banyak orang bingung. Kabar yang terdengar meyakinkan belum tentu sepenuhnya benar. Sebaliknya, informasi yang benar pun kadang datang terlambat ke telinga sebagian orang, sehingga ruang di tengah-tengahnya diisi oleh dugaan, tafsiran, dan rumor yang membuat keadaan makin tidak pasti. Karena itu, penting sekali untuk menyikapi semua kabar dengan tenang. Jangan langsung percaya, tetapi juga jangan langsung menolak. Dengarkan dulu, pahami duduk persoalannya, lihat sumbernya, lalu cocokkan dengan penjelasan resmi. Dengan cara seperti itu, Bapak dan Ibu tidak akan mudah terbawa suasana oleh kabar yang setengah benar. Banyak sekali kasus ketika sebuah informasi awalnya hanya berupa pembahasan kebijakan atau usulan, tetapi di tengah jalan berubah narasinya menjadi seolah-olah sudah pasti cair, sudah ditetapkan dan tinggal menunggu dana masuk ke rekening. Padahal dalam urusan keuangan negara, terutama yang berkaitan dengan pensiunan, semuanya harus melalui aturan yang jelas. Ada proses administratif, ada dasar hukum, ada mekanisme penyaluran, dan semuanya tidak bisa berjalan hanya karena ramai dibicarakan. Kabar mengenai rapelan dan kenaikan gaji pensiunan yang sempat dikaitkan dengan pertengahan tahun 2025 adalah contoh yang membuat banyak orang bertanya-tanya. Sebagian mendengar bahwa akan ada penyesuaian lagi, sebagian lagi mendengar bahwa ada selisih pembayaran yang belum diterima dan akan dirapel. Ada pula yang mengira bahwa kebijakan itu sudah pasti berlaku untuk seluruh pensiunan ASN di Indonesia. Dari sini muncul berbagai pertanyaan yang hampir sama di banyak tempat. Benarkah ada rapelan? Kalau memang ada, siapa yang berhak menerimanya? Kapan dibayarkan? Mengapa ada yang mengaku sudah mendengar kabar ini sejak lama tetapi sampai sekarang belum melihat hasilnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sangat masuk akal. Dan justru karena pertanyaannya penting, jawabannya pun tidak boleh asal-asalan. Kalau kita lihat lebih dalam, isu seperti ini biasanya muncul dari campuran beberapa hal. Ada kebijakan yang memang pernah diumumkan, ada penyesuaian yang sedang dibahas, ada informasi resmi yang belum dibaca utuh, dan ada pula penafsiran masyarakat yang berkembang sendiri. Ketika semuanya bercampur, lahirlah kesimpulan yang kadang melenceng dari kenyataan. Misalnya, ada yang mendengar tentang anggaran negara untuk kesejahteraan aparatur dan pensiunan, lalu langsung menyimpulkan bahwa seluruh bentuk tambahan pembayaran akan cair serentak. Padahal belum tentu demikian. Ada juga yang membaca bahwa pemerintah sedang menyiapkan alokasi dana, lalu mengira bahwa semua proses sudah selesai. Padahal menyiapkan anggaran tidak selalu berarti pembayaran langsung dilakukan hari itu juga. Masih ada tahap aturan teknis, penetapan mekanisme, dan kesiapan lembaga penyalur. Di sisi lain, soal THR pensiunan tahun 2026 memang menjadi pembahasan yang paling banyak ditunggu. Banyak Bapak dan Ibu berharap ada kejelasan karena kebutuhan menjelang hari raya biasanya meningkat. Belanja rumah tangga bertambah, kebutuhan untuk keluarga makin banyak, dan momen kebersamaan di bulan Ramadan serta Idul Fitri selalu membawa pengeluaran yang lebih besar dibanding bulan biasa. Maka wajar jika perhatian tertuju pada jadwal pencairan THR. Berdasarkan penjelasan resmi yang beredar dari pihak terkait, pembayaran THR bagi pensiunan memang mulai diproses pada bulan Maret. Penyaluran dilakukan melalui mitra bayar pensiun, baik bank maupun kantor pos, sesuai jalur pembayaran yang biasa diterima oleh masing-masing pensiunan.
Ini berarti proses pencairan berjalan melalui sistem yang sudah ada, bukan lewat cara baru yang membuat penerima harus repot mengurus dari awal. Namun yang perlu dipahami, tanggal mulai penyaluran bukan berarti seluruh rekening akan menerima dana pada saat yang bersamaan. Dalam praktiknya, kecepatan masuk dana bisa berbeda. Ada yang masuk lebih cepat, ada yang perlu menunggu 1 atau 2 hari, bahkan bisa lebih, tergantung proses di masing-masing bank atau kantor bayar. Karena itu, ketika ada teman sesama pensiunan yang mengatakan dananya sudah masuk, sementara milik bapak atau ibu belum terlihat, hal itu belum tentu menandakan ada masalah. Bisa jadi hanya soal perbedaan waktu proses. Dalam keadaan seperti itu, yang paling penting adalah tetap tenang, cek rekening secara berkala, dan hindari kepanikan yang tidak perlu. Kepanikan biasanya justru membuka peluang bagi penipuan, karena ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ketika masyarakat sedang menunggu kabar penting. Selain jadwal pencairan, banyak juga yang ingin mengetahui rincian THR yang diterima. Pertanyaan seperti ini sangat wajar karena orang ingin memastikan komponen apa saja yang masuk dalam perhitungan. Umumnya, besaran THR pensiunan dihitung berdasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Di dalamnya bisa mencakup pensiun pokok serta komponen lain yang memang menjadi bagian dari manfaat pensiun. Karena itu, ketika nominal yang diterima tidak persis sama dengan perkiraan yang beredar di media sosial, jangan buru-buru menganggap ada kesalahan. Perhitungan resmi selalu mengacu pada data masing-masing penerima dan aturan yang sedang berlaku saat itu. Maka lebih aman melihat rincian melalui layanan resmi yang disediakan daripada mempercayai tangkapan layar atau pesan berantai yang belum tentu sesuai keadaan pribadi setiap orang. Di era sekarang, layanan digital memang sangat membantu. Banyak pensiunan atau keluarga pensiunan mulai memanfaatkan aplikasi dan situs resmi untuk mengecek status pembayaran, rincian manfaat, dan informasi lain. Ini langkah yang baik selama dilakukan melalui jalur yang benar. Masalahnya ketika banyak orang sedang menunggu uang masuk, sering muncul pesan palsu yang mengatasnamakan lembaga resmi. Ada yang mengirim tautan, ada yang meminta data pribadi, ada yang menyuruh klik formulir tertentu dengan alasan verifikasi pencairan. Hal seperti ini sangat berbahaya. Pihak resmi tidak akan meminta data sensitif secara sembarangan melalui pesan tidak dikenal. Karena itu, setiap kali menerima pesan yang mencurigakan, langkah paling aman adalah jangan langsung percaya, jangan asal klik, dan jangan berikan informasi pribadi. Jika perlu, tanyakan langsung ke kantor cabang, bank penyalur, atau saluran resmi layanan pelanggan. Lalu bagaimana dengan kabar bahwa THR bisa digabung dengan pembayaran bulan berikutnya atau dirapel bersamaan dengan gaji? Ini juga salah satu hal yang sering menimbulkan harapan yang keliru. Banyak orang berpikir kalau digabung tentu lebih praktis dan terasa lebih besar, tetapi dalam mekanisme pembayaran manfaat pensiun, tiap jenis pembayaran biasanya memiliki jalurnya sendiri. THR dibayarkan sesuai jadwal THR, sedangkan pensiun bulanan tetap dibayarkan menurut jadwal pensiun bulanan. Jadi meskipun sama-sama masuk ke rekening penerima, keduanya tidak otomatis digabung menjadi satu paket pembayaran. Memahami hal seperti ini penting supaya tidak timbul salah sangka ketika saldo yang masuk ternyata hanya salah satu komponen terlebih dahulu. Kemudian muncul lagi pertanyaan yang lebih besar, yaitu tentang rapel kenaikan gaji pensiunan. Inilah bagian yang sering menjadi sumber kebingungan. Kata rapel sendiri bagi banyak orang langsung terdengar menggembirakan, karena identik dengan pembayaran selisih yang tertunda lalu diberikan sekaligus. Tetapi dalam praktik kebijakan, rapel tidak bisa dibayarkan hanya karena ada pembicaraan tentang kenaikan. Harus ada landasan hukum yang jelas lebih dulu, harus ada ketetapan resmi tentang siapa penerima, berapa besarannya, periode apa yang dihitung, dan bagaimana cara penyalurannya. Tanpa semua itu, lembaga penyalur seperti Taspen tidak bisa bergerak sendiri. Mereka bekerja berdasarkan aturan, bukan berdasarkan rumor atau harapan masyarakat. Jadi selama dasar hukum final belum ada, maka kabar tentang rapel harus disikapi dengan sangat hati-hati. Disinilah pentingnya membedakan antara wacana, pengumuman kebijakan umum, dan keputusan pelaksanaan. Wacana adalah sesuatu yang sedang dibicarakan, pengumuman kebijakan umum berarti arah kebijakan mulai terlihat, tetapi keputusan pelaksanaan adalah tahap ketika aturan teknis sudah ada dan lembaga penyalur bisa mulai bekerja. Banyak orang sering mengira ketiganya sama, padahal berbeda. Ketika mendengar pemerintah sedang menyiapkan anggaran atau membahas kebijakan tertentu, sebagian orang langsung menganggap dana pasti turun dalam waktu dekat, padahal dari pembahasan menuju pelaksanaan masih ada jarak, bisa cepat, bisa juga butuh waktu. Oleh sebab itu, sikap paling aman adalah menunggu penjelasan resmi yang benar-benar menyebut waktu, mekanisme, dan dasar hukumnya secara terang.
Pemerintah sendiri dalam beberapa kesempatan memang menyiapkan anggaran besar untuk berbagai kebutuhan aparatur negara, termasuk pensiunan. Hal ini menunjukkan bahwa hak-hak pensiunan tetap mendapat perhatian. Namun perhatian anggaran itu harus dipahami sesuai konteksnya. Ada alokasi untuk THR, ada untuk gaji ke-13, ada pula untuk komponen lain dalam belanja negara. Tidak semua pos anggaran berarti rapel pensiun. Tidak semua angka besar yang disebut dalam berita berarti otomatis menjadi tambahan penghasilan yang langsung diterima masing-masing orang. Karena itu, ketika mendengar angka puluhan triliun rupiah dalam pemberitaan, jangan buru-buru membaginya dalam bayangan pribadi. Yang terpenting adalah memahami untuk apa dana itu dialokasikan dan bagaimana aturan pembagiannya. Soal THR dan gaji ke-13 juga sering tertukar di masyarakat. Banyak yang mengira keduanya sama, padahal berbeda. THR umumnya dibayarkan menjelang hari raya, sementara gaji ke-13 biasanya memiliki waktu pencairan yang berbeda. Keduanya sama-sama bentuk dukungan penghasilan, tetapi tujuan dan jadwalnya tidak sama. Jika dua istilah ini tercampur, maka orang bisa salah menafsirkan kabar. Misalnya mendengar satu pengumuman tentang THR, lalu mengira gaji ke-13 juga cair bersamaan, atau mendengar tentang anggaran gaji ke-13, lalu menyimpulkan bahwa rapel pensiun ikut termasuk di dalamnya. Kekeliruan kecil seperti ini lama-lama bisa melahirkan ekspektasi besar yang akhirnya membuat orang kecewa. Padahal yang paling dibutuhkan para pensiunan sesungguhnya bukan sekadar kabar yang terdengar menyenangkan, melainkan kepastian yang membuat hati tenang. Kepastian itu datang dari informasi yang jelas, sumber yang terpercaya, dan penjelasan yang tidak dibuat-buat. Bapak dan Ibu berhak mengetahui kabar dengan bahasa yang mudah dipahami, bukan dengan kalimat yang sengaja dibesar-besarkan supaya terdengar heboh. Itulah sebabnya ketika ada kabar mengenai rapelan, kenaikan gaji, THR, atau pembayaran lain, sebaiknya kita berhenti sejenak sebelum ikut menyebarkan. Tanyakan dulu, ini sumbernya dari mana? Apakah ada peraturan resminya? Apakah sudah disebutkan oleh pihak yang berwenang? Apakah ada penjelasan rinci tentang mekanismenya? Kalau belum ada, lebih baik simpan dulu sebagai informasi yang masih perlu dikonfirmasi. Bagi para pensiunan, menjaga ketenangan pikiran juga sama pentingnya dengan menerima manfaat finansial itu sendiri. Jangan sampai setiap pagi dibuka dengan rasa cemas hanya karena saldo belum berubah. Jangan sampai setiap pesan di WhatsApp langsung membuat hati berdebar-debar. Hidup di masa pensiun seharusnya lebih tenang, lebih tertata, dan lebih fokus pada hal-hal yang membawa manfaat. Tentu saja tidak salah untuk menunggu hak yang memang pantas diterima. Tetapi menunggu dengan tenang jauh lebih baik daripada menunggu sambil diburu kegelisahan akibat kabar yang belum pasti. Bila memang ada hak tambahan yang sudah resmi, maka pada waktunya akan diumumkan dan disalurkan melalui jalur yang benar. Dalam keadaan sekarang, sikap yang paling bijak adalah memahami beberapa hal sederhana. Pertama, THR pensiunan memang menjadi bagian dari perhatian pemerintah dan proses penyalurannya dilakukan melalui mekanisme resmi yang biasa dipakai. Kedua, perbedaan waktu masuknya dana ke rekening adalah hal yang wajar. Ketiga, rincian pembayaran sebaiknya dicek hanya melalui layanan resmi. Keempat, THR dan pensiun bulanan memiliki jalur pembayaran masing-masing, sehingga tidak selalu digabung. Kelima, isu rapel kenaikan gaji pensiunan harus menunggu dasar hukum yang final sebelum bisa dianggap pasti. Dengan memahami 5 hal ini, Bapak dan Ibu tidak akan mudah terombang-ambing oleh informasi yang simpang siur. Akhirnya, yang paling penting adalah menggunakan setiap dana yang diterima dengan penuh kebijaksanaan. Ketika THR atau pembayaran lain nanti benar-benar masuk, utamakan dulu kebutuhan yang paling mendesak. Siapkan untuk keperluan rumah tangga, kesehatan, ibadah, dan kebutuhan keluarga yang memang penting. Bila ada lebihnya, barulah dipikirkan untuk hal-hal lain. Masa pensiun adalah masa menikmati hasil jerih payah panjang, tetapi juga masa untuk mengelola rezeki dengan lebih hati-hati. Sedikit atau banyak, yang utama adalah berkah dan cukup. Tidak perlu terpancing untuk membandingkan dengan orang lain, karena keadaan setiap keluarga berbeda. Semoga ke depan informasi untuk para pensiunan semakin mudah diakses, semakin jelas, dan tidak lagi dipenuhi kabar yang membingungkan. Semoga pula Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan, hati yang lapang, pikiran yang tenang, serta rezeki yang cukup dalam menjalani hari-hari bersama keluarga tercinta. Apapun kabar yang sedang beredar hari ini, hadapi dengan tenang, saring dengan cermat, dan pegang yang resmi. Dengan begitu Bapak dan Ibu tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga menjadi penyaring kabar yang bijak bagi lingkungan sekitar. Dan di tengah ramainya berita tentang rapelan, kenaikan gaji, THR, dan berbagai macam isu lain, semoga yang paling kuat tetap tinggal di hati adalah rasa syukur, kesabaran,
dan keyakinan bahwa setiap hak yang telah ditetapkan dengan benar akan sampai pada waktunya melalui jalan yang semestinya.